Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadratul As-Sa'i Syuriah, Hadratul Syekh Haji Abdul Majid Abdul Wahab from Sidogiri Pasuruan. Rekan-rekan Ketua PBNU Kiai Abdul Manan, Kiai Robikin, dah dua, dan Sekjen PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Insinyur Hilmi Faisal Zaini Hasan Abdurrahman A'azzahullah, Ketua Lembaga Dakwah Kiai Haji Agus Salim dan seluruh rombongannya, Kiai Misbah, Kiai Bukhari Muslim, Kiai Abdul Halim, Pak Iqbal, ada Pak Iqbal di PBNU. Ya, ada orang istana, Masya Allah, orang istana Wapres, Wakil Sekjen Kiai Haji Mas Duki Baidowi, pengalamannya muter-muter nih, majalah Tempo, DPR, PKB, terus Majelis Ulama, sekarang istana, luar biasa. Oh ya, NU PBNU istana. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu nggak ada ya? Ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Habib Salim Jindan, ya Allah. Kalau ada Habib tuh menyala. Ya, kita harus hormat pada habaib. Qul la as'alukum alaihi min ajr illal mawaddata fil qurba. Allah memerintah Nabi Muhammad, katakan saya tidak mau bayaran, nggak ingin imbalan. Satu yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita wajib menghormati ahlul bait, semua Habib gak pandang bulu, semua habaib gak pandang bulu, kita harus hormat. Habib Jindan, Habib siapa lagi? Habib Lutfi, Habib Syekh, siapa lagi? Habib Rizik lah, ya. Aturan tadi. Alasan yang paling utama adalah karena perintah Al-Quran tadi, dan yang kedua sesama ukhuwah Islam. Paham? Baru saja kita mendapatkan ijazah Hizbun Nasr dari Imam atau Syekh Sultan Aulia, bukan Sultan Aulia, wahid min al-Aqtab al-Arba'ah, qutbun min al-Aqtab al-Arba'ah, Sayyid Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili Ibn Ali Ibn Abdullah bin Abdul Jabbar, wafat tahun 571 Hijriah, persis sama dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir 5 Maret 571 Masehi. Kalau ini Syekh Syadzili wafat tahun 571 Hijriah. Pasti mengandung rahasia, pasti ada maknanya mengapa sama. Beliau lahir kota Syadlah, Tunis. Kemudian berguru pada Syekh Abdus Salam bin Mashish yang makbarohnya di kota Tanjar. Tonjah. Bahasa Tonjah Arabnya, kalau bahasa Prancisnya Tanjar. Tonjah di atas gunung. Abdus Salam bin Mashish murid dari Al-Ghawth, Waliullah Al-Ghawth Syu'aib Abu Madian yang kuburnya di kota Wahron Al-Jazair. Itu jadi kita ijazah Hizb Nasr ini artinya kita membangun silaturruh, silah ruhaniyah antara kita yang masih awam ini, yang masih terikat, terbatas dengan kepentingan materi, kepentingan fisik. Maka kita hubungan dengan para aulia yang sudah lepas dari sekat-sekat fisik, sudah berada di alam universal. Paham betul nih? Betul paham?
Dari para aulia itu yang sudah wafat, ruhnya sudah bergabung pada ruh universal, ruh jami'ah, ar-ruhul amma al-kulliyah. Nah, kita ini masih terhalang oleh fisik, maka ruh kita parsial, temporal. Paham betul? Nah, perlu harus kita kontak hubungan dengan beliau-beliau yang sudah berada di alam universal, sudah di alam al-a'yadus tsabitah, sudah menjadi entitas laten kembali setelah turun ke bumi, naik lagi bergabung dengan a'yad tsabitah, dinaungi oleh Nur Muhammad, haqiqah Muhammadiyah. Itu yang matinya beriman, husnul khotimah, insyaallah akan bergabung rohnya menjadi roh kuliah, dinaungi oleh Nur Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bergabung dengan beliau-beliau itu. Yang anti tawasul begini, yang nggak akan bergabung. Ya sulit bro, nggak percaya. Percaya nggak? Percaya nggak? Nah, kalau nggak percaya akan mungkin bergabung nanti. Oleh karena itu kita hadiah Fatihah, kita baca hizibnya, kita ziarah kubur, termasuk tanda bahwa kita fi birrihim. Jadi kita bakti, hormat kepada beliau-beliau dengan menziarahi kuburannya, hadiah Fatihah. Kalau masih hidup kita cium tangannya, tabarrukan, wa tafaulan, wa apalagi? Tasyarufan, wa takaruman. Kalau sudah wafat kita ziarahi makomnya. Paham betul? Di Jakarta ziarah ke makomnya Pangeran Jayakarta atau Habib apa? Di luar Batak, Al-Idrus, atau Habib bisa juga apa? Habib Kucung. Saya sudah pernah, namanya aja lupa. Atau Mbah Priok, mana aja lah pokoknya. Dalam rangka apa? Membangun hubungan dengan para arwah yang sudah masuk dalam rohnya itu dalam alam universal. Nah, dalam rangka Maulid Nabi ini, masih bulan Maulid, maka kita walaupun sudah sholat, sudah puasa, sudah rajin baca Quran, sudah zakat sedekah, sudah haji umrah tiap tahun, umrah tiap bulan umrohnya, ngantar jamaah. Jadi pegawai travel soalnya. Umrohnya tiap bulan karena ngantar jamaah aja kerja di travel soalnya. Walaupun sudah demikian, bagi kita wajib menghormati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau anna sa'aina kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi marwaqiban najaib. Oleh karena itu bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah harus yakin kita ini berkewajiban menghormati, merayakan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab gembira, ponakannya lahir laki-laki. Orang Arab kan kalau laki-laki luar biasa, kalau perempuan kan gimana? Iswadda wajhu, beremut mukanya kalau punya, buram mukanya kalau punya anak atau ponakan lahir perempuan. Begitu Muhammad lahir laki-laki, Abu Lahab memerdekakan, membebaskan budaknya namanya Suwaibah. Suwaibah, kamu bebas, merdeka. Karena saya bersyukur ponakan saya lahir laki-laki. Nah, dalam Sahih Bukhari dikatakan nanti di akhirat di neraka, Abu Lahab yang sudah pasti masuk neraka, pasti itu udah harus percaya karena Quran yang ngomong itu, nanti setiap hari Senin diangkat dari neraka dan di jarinya ada keluar air, beliau minum dari air yang keluar dari jarinya. Kenapa? Karena gembira kelahiran Nabi Muhammad.
Apalagi kita yang selalu Maulid Nabi terus, pulang bawa berkat, keimanan pulang dapat amplop. Maulid Nabi aja terus. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada famadhannu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Orang yang kafir saja Abu Lahab sudah jelas tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naron, itu karena sudah dinas, padahal sudah dinas selama masuk jahim neraka, tapi karena hormat, gembira, senang, bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad, ata annahu fi yaumil itsnani daiman yukhaffafu anhu bisurur bi ahmad, diringankan azabnya setiap hari Senin. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu, ya Allah, bi ahmad masruran wa mata muhida. Maka bagaimana kalau warga NU ini yang selama hidupnya selalu membaca Maulid Nabi, hormat Maulid Nabi, mengadakan syiar Maulid Nabi, keimanan salah kemari Maulid Nabi sampai penuh tanggalnya, jadwalnya sampai penuh. Sudah gitu mati membawa tauhid, pasti, udah pasti nih selamat dari azabil jahim. Antum semuanya ini yakin akan selamat dari azabin nar. Kenapa? Karena satu saja. Kenapa? Karena hormat Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu, orang awam, ente ini, kalau tanya Muhammad itu siapa, paling pol mentok jawabnya khairu khalqillah. Muhammad itu sebagus-bagusnya makhluk, titik. Ya Allah, bukan hanya itu jawabannya, bukan hanya sederhana itu. Nabi Muhammad adalah wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlinhum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fid dhalami. Bukan hanya sekedar makhluk paling baik, makhluk paling mulia, makhluk paling pilihan, bukan. Lebih dari itu, setiap ayat mukjizat karomah, paling karomah apalagi mukjizatnya para rasul, semua bersumber dari nur. Wa kullu ayin atar rusul kiram biha fa innama tasalat min nurihi bihi. Percaya tidak? Kalau nggak percaya senang, malah biar saya yang percaya, biar saya monopoli saya banyak. Percaya tidak? Semua mukjizatnya para nabi. Nabi Adam diterima taubatnya. Nabi Nuh selamat dari topan dengan 80 pengikutnya, 80 orang. Nabi Ibrahim dibakar, gak ngapa-ngapain, sedikit pun gak terbakar. Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta jadi melek. Semua ittasalat binuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham betul? Bahkan Lauh Mahfud, kolam yang ada tulisan di sana, dari mana ilmunya? Diambil dari Muhammad. Lauh Mahfud dulu nggak ada apa-apanya kalau nggak dari Muhammad. Kolam nggak ada apa-apanya kalau nggak dari Muhammad. Surga, neraka dari Muhammad. Fa inna min judika dunya wa durrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Coba kedermawanan Nabi Muhammad apa? Adanya surga, adanya dunia, adanya akhirat. Karena diambil dari judi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa min ulumika, diambil dari ilmu kamu wahai Nabi Muhammad, ilmal lauhi wal qalam, ilmu yang ada di Lauh Mahfud dan qalam. Ya benar, saya saling
Bener ini? Antum yang turunannya bener nggak ini? Apa nggak hafal? Nggak hafal bener? Nggak hafal. Oh ada Pak Ali Maskur, Ketua Isnu. Gue nggak jadi menteri Pak Ali Maskur ya. Jadi kita harus yakin bahwa Rasulullah SAW adalah aslul wujud, sayyidul kauni wal wujud, sayyidul arab wal ajam, sayyidul dunya wal akhirah. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, Muhammadun khairu ruslillahi qatibatan, Muhammadun sahibul ihsani wal karami, Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi, Muhammadun tabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyam. Oh, masih panjang nanti sampai jam 12 nanti ya. Wes pokoknya Nabi Muhammad bukan hanya sekedar paling baik, bukan hanya itu, tapi aslul wujud. Nah, gimana agak jelasnya wujud? Allah berfirman dalam Al-Quran, kedengar ya? Walillahil khalqu wal amru. Jadi wujud ini ada 3. Walillah nomor 1 Allah, nomor 2 al-khalqu makhluk, nomor 3 ada wujud. Bukan Allah, bukan makhluk. Allah ya bukan, makhluknya itu apa namanya? Amrullah, yang ada pada kalimat kun, atau kata orang Kristen logos, kata orang Yunani gnus, kata orang Majusi kiamat. Lah siapa itu al-haq itu? Lihat lagi, atur lagi. Wa ma khalaqnas samawati wal ardu illa bil haqq. Saya menciptakan langit dan bumi ini menggunakan perantara namanya hak. Jadi al-haq, amr, siapa itu? Setelah dianalisis, setelah dikaji, ternyata al-haq yang Allah membuat langit bumi dengan hak itu, dan apa tadi? Amr, yaitu yang bukan Allah, bukan makhluk, namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Tuhan? Bukan. Nabi Muhammad makhluk? Bukan. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, bukan makhluk. Tengah-tengah lah, tengah-tengah. Lanjut apa? Iya, understand? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita mengikuti menjadi umatnya akramur rusul, maka kita ini menjadi akramul umam. Ya Allah, paling kita kayak gini nih, kelasnya kayak gini nih, tapi kitanya akramul karena kita menjadi umatnya akramul. Alhamdulillah paham. Nah, kita ini pengikut para wali songo. Wali songo sangat ikhlas dalam berjuang, tidak pengen terkenal, apalagi pengen gelar profesor, doktor, gak ingin gelar apa Kanjeng Bendoro, Ratu Pangeran, enggak. Namanya saja nggak ingin terkenal. Ayo saya mau tanya sekarang, siapa yang tahu namanya Sunan Kudus? Ja'far Shadiq bin Utsman Al-Hamadani. Siapa yang tahu namanya Sunan Muria? Jawab. Umar bin Sa'id. Coba, nggak terkenal namanya, nggak apa-apa, Sunan Muria gitu aja. Coba kalau ente pengen terkenal, nggak Syekh jadi pengen terkenal kan? Aku bilang udah. Selfie. Siapa yang tahu Sunan Derajat? Masya Allah. Raden Muhammad Qasim. Siapa yang tahu namanya Sunan Giri? Ainul Yakin. Sunan Bonang? Makhdum Ibrahim. Sunan Gresik? Mal bin Aulan Mal Ibrahim. Sunan Ampel? Rahmatullah bin Ibrahim As-Samarqandi yang mendarat di Kecamatan Palang, Tuban. Dan terakhir Sunan Gunung Jati Sayyid Syaidatullah
bin Abdullah Ahmad Khan. Ibunya namanya Muda Syarifah Mudaim, asli namanya Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Ya, jadi Sunan Gunung Jati kalau dari ibu, cucunya Prabu Siliwangi masuk Islam, nikah dengan Subang Larang yang kutilang itu loh, yang kuning tinggi langsing, oleh Syekh Hasan Kuro punya anak pertama namanya Prabu Kian Santang, kuburannya di Garut di Gunung Bodok, atau dipanggil dengan Sunan Rahmat Suci atau Ki Galanterang atau Ki Setra. Itu Sunan Rahmatullah. Punya adik namanya Syekh Somadullah atau Ki Kuwu Cirebon. Ini turunannya nih, cuma turunannya nih. Atau nomor 3 Rara Santang, nanti nikah dengan Habib namanya Abdullah Ahmad Khan dari India datangnya. Ahmad Khan itu punya anak Syarif Hidayatullah. Yang dibaca apa sih yang dibaca? Diajak doi gini gak nyambung. Dan diajak cinta Nur Muhammad gak nyambung. Diajak Buddha gak nyambung. Yang nyambung apa? Ya, sikap seperti itu ditiru oleh para kiai pendiri pesan. Ayo saya tanya sekarang, kalau ada yang bisa 100.000 ya? 100.000 ya? Pesantren Tebu Ireng namanya apa? Pesantren Tebu Ireng namanya apa? Oleh Syekh siapa? Oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Nggak apa-apa namanya, nggak terkenal, yang penting desanya terangkat namanya Tebu Ireng. Sampai orang sekarang kalau dari mana Pak? Dari Jombang. Mana Jombangnya? Dekat Tebu Ireng. Kalau pasti ngetan, tulung ngalor, tulung itu Pak. Agak dekat. Nggak ada yang bilang dari Jombang. Mana Pak? Dekat Kapolsek. Nggak ada itu. Ada dekat Polsek. Dekat tantenya camat jarang, dekat Tebu Ireng atau dekat Tambak Beras, dekat Jenanyar. Kalau masih ngawur, ngulon, ngetah. Namanya Syafi'iyah As-Salafiyah As-Syafi'iyah. Pesantren Jenanyar. Nambahul Ma'arif. Enggak. Pesantren Tambak Beras. Bahkan belum. Pesan Langitan. 1.000 lagi. Senori. Gak ada yang tahu ini. Sidogiri. Oh ini. Saya tidak tahu malah. Betal ulu. Pelosok. Dari Boyong. Bukan tadi. Sembilan. Dari timur dulu. Nah sekarang mulai agak ke barat nih. Sarang, Lasem, Al-Hidayah, Tegalrejo, Kerapia, Jogja, Al-Nawid. Mana lagi? Udah. Rembang. Iya. Ya salah. Raudatul Talibin. Ke barat, Buntet. Kempek, Babakan, Bara Lantai, Arjinangun, Gedongan, ayo mana? Tanara, Cipasung. Mereka beliau itu tidak penting nama pesantren yang terkenal, yang penting nama desanya terkenal, sehingga masyarakatnya ikut bangga dengan adanya pesantren, bahkan ikut merasa memiliki. Jadi kalau ada pesantren ujuk-ujuk tiba-tiba gak ngecek kanan kirinya, masyarakatnya malah gak peduli tuh. Seperti Aziz itu tiba-tiba terbangun pesantren mewah di tengah-tengah sawah, orang di Argolis, orang sini gak pernah diajak ngomong, gak merasa miliki tuh, gak merasa memiliki, gak bangga. Sekarang banyak pesantren pakainya nama yang terkenal, itu diantaranya paling banyak radikal. Kalau yang pesan namanya itu, kecuali Sidikiyah, enggak Sidikiyah, Takofah, enggak Takofah.
Kalau radikal nih, yang radikal as-sofah, as-sunnah, al-fitrah, ulil albab, al-faruq, Umar bin Khattab. Apa lagi? Iskariman, Imam Bukhari, Ar-Roja. Nah, itu namanya terkenal, pendirinya nggak terkenal, namanya di angkatan nggak terkenal. Paham betul? Jadi demikianlah para ulama, para kiai, karena keikhlasannya sangat luar biasa, tidak ingin terkenal nama pesantrennya. Walaupun beliau membuat nama, gak terkenal gak apa-apa, yang penting terkenal apanya? Desanya. Ini salah satu bukti bahwa para kiai sangat nasionalis, tidak usah diragukan. Nah, dan para kiai itu di pesantren luar biasa, ngajinya luar biasa. Hanya mohon maaf, kadang-kadang kurang mampu mengkontek. Ya, saya pernah ngaji kitab namanya Ja'azaidun, namanya kitabnya kecil. Saya baru setelah saya di luar negeri baru di sana ada Zaidut Tawilul Abiyadu ibnu Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadihi maqulatun ashrun sawa. Kayaknya nanti gini kayaknya Zaidun utaiman Zaid iku atoi wong edoglong, al abyadu kulitnya putih, Ibnu Malik anak Man Malik, fi baitin jero omae bil amsi wingi kana mutaki ketongkrong, biadi saya pun tangan nekel golok, lawa bewa akan sopo Zaid ing golok, faltawam kudadi bengkok opo golok. Paham betul? Ternyata itu adalah kategori 10. Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, kantaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, fatawa reaksi. Setelah saya dua negara paham itu ngaji nggak paham. Dan sayangnya kayaknya ini nggak paham, kayaknya nggak paham. Nah, kita ini tinggal apa? Tinggal mengambil terminologi yang keren itu aja. Faslun fil hawalati, pasal ini menjelaskan ligrat. Transfer. Faslun fis salami, tempo. Inden. Faslun fil musyarakati, apa? Profit sharing, murabahah, ma'ab profit, wathiqah, kolateral, doman, bank garansi. Tinggal gitu aja kok. Karena kayaknya nggak paham itu, nggak paham. Fil doman tanggungan, fil wathiqah apa? Kepercayaan. Kolateral. Fil domani tanggungan, bank garansi. Masya Allah, itu padahal luar biasa. Hanya kadang-kadang sering kita tidak mampu mengkontekstualisasikan. Nah, tapi bagaimanapun kiai-kiai telah berjasa luar biasa dalam mensinkronkan nahwu Arab dengan bahasa Jawa, dan benar. Saya penasaran, jangan-jangan ada yang salah. Benar, gak ada yang salah. Saya penasaran, jangan-jangan kiai ada yang salah ini. Saya benar juga. Fa'utawili mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhohar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifat silatu mausulin kada mitlus sifat wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kada kaba'ul jarri fatlu bil bayan apane litamizi hale halu fastahidu bil hifdhi ya rijalu. Paham tadi ya? Kedurnya apa ya? Kedurnya. Jadi para ulama itu bagaimana mensinkronkan mubtada utawi, khobar iku, fa'il atau nabi fa'il opo, maf'ul be penderita, ing dzaraf ing dalem, maf'ul ma'ah serta, maf'ul lah krono.
apalagi tamyiz apane hal-hal. Waktu saya baru ngeh, bener nggak ada yang salah nggak? Bener, nggak ada yang salah. Ya Allah, orang tua dulu tuh luar biasa. Alhamdulillah mubtada apanya utawi sekabe puji khobarnya lillahi iku Rabbil alamin kang sifat silatu mausulin kadamiku sifat dasarnya lah. Oleh karena itu kita bangga dengan tarbiyah para ulama pesantren ya. Nggak percaya silahkan ya, nggak apa-apa, biar jelas. Dulu saya waktu di pesantren, waktu dari Boyo pesantren, kalau duduk-duduk ya santai-santai itu tidak ada omongan di antara kita dulu tuh nanti saya jadi apa, nanti saya gajinya berapa, nanti saya makannya dari mana. Gak ada itu. Kita kalau sekarang ya, kita kalau sekarang gaji kita ngomong deh. Nanti gitu nggak waktu di pesantren? Ada yang duduk, nanti saya gajinya berapa ya? Nanti saya makannya dari mana ya? Nanti saya jadi apa ya? Nggak ada tuh. Ini yang seperti ini kalau pulang ke masyarakat tidak akan membebani masyarakat, akan mandiri percaya diri, nggak akan cengeng, nggak akan cengeng, rayung-rayung merah-merah dan jabatan. Paham betul? Nggak paham. Cengeng nggak? Ngerengek-ngerengek, ngemis-ngemis jabatan nggak? Tenang deh. Saya saja waktu kali di Boy itu kan paling-paling kalau ngobrol cari mertua yang kaya supaya nanti direman oleh mertua, itu aja sebatas itu. Nggak ada dari mana aja. Alhamdulillah tamat pesantren tidak membebani negara, tidak membebani masyarakat. Saya contohnya tidak jadi beban negara. Saya tidak akan membebani, makan bergantung pada negara. Ayo kita percaya diri sendiri, jangan rengek-rengek, nangis-nangis, ngemis-ngemis jadi Jawa. Paham? Ujung menteri ke Jawa dulu. Alhamdulillah. Dulu Kiai Mahrus Ali guru saya di Boyo itu ditawarin jadi anggota konstituante. Nggak mau, beliau nggak mau. Dia tahun 55 anggota konstituante nggak mau. Ya, Pak Kiai Mahrus itu. Mbah Hashim Asy'ari pun dia akan jadi menteri agama. Aku bahasa Jepang apa? Sumunggu nggak mau, diberikan kepada putranya Kiai Wahid. Itu para kiai dulu. Ya Allah, dibanting kasih jabatan malah tidak mau. Kalau sekarang kecuali saya, kecuali PBNU nggak mengenai saya. Dan disinilah posisi kita, disinilah jati diri kita, demikianlah kepribadian kita yang tidak pernah goyang. Prinsip kita punya prinsip nggak pernah goyang. Orde baru, orde lama, orde reformasi, orde ya paham betul? Gus Dur jadi presiden diminta, bukan beliau yang ngejar-ngejar. Bilang saya jabatan presiden wahai kok, kalau beliau jabatan presiden wahai kok mau sampai dilawani berdarah-darah, itu aja kok repot. Tapi ada orang mati-matian pengen jadi presiden terus-terusan. Gus Dur yang saya ya usah jadi presiden wahai kok dilawani berdarah-darah, itu apa itu? Paham betul? Kita PBNU punya jati diri, kepribadian. Pertama apa? Kita ahli sunnah wal jamaah, nasionalis. Ya. Kedua, kita mandiri 100%. Ketiga, tidak pernah kecewa. Insya Allah tidak pernah. Yang kecewa bukan dari PBNU, bukan. Oknum. Hayat. Saya tidak pernah kecewa. Mandiri, thiqah ala nafas. Al-i'timadu ala nafsi asasun najah. Percaya pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri adalah asasun. Apapun yang terjadi
la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gak pernah ngeri, gak pernah khawatir. La yakhafuna laumata laim, tidak pernah risih dengan orang yang membuli atau orang mencela. Alhamdulillah, saya kalau 1 minggu nggak ada yang membuli, malah saya cari, nggak ada yang membuli ya 1 minggu. Senang jadi bully, senang. Alhamdulillah. Nah, apalagi? Innama yakhshallaha min ibadihil, yang paling takut pada Allah ada para ulama. Tapi ada qiraat yang bacanya innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Allah itu malu pada ulama. Artinya Allah mau menyesatkan ulama, mau merendahkan, malu. Jadi ulama itu Allah sangat hormat dengan ulama. Yakhshallahu bacanya. Ada surat bacanya yakhshallahu. Jadi yang segan itu Allah pada ulama. Ulama yang takut pada Allah bukan. Silakan aja baca gitu. Ya, kalau qiraatnya imam siapa? Tadi pada Yasin ya, yang cuma 4. Kalau saya bukan ahlinya. Tapi ada yang baca innama yakhshallahu, yang Allah itu segan. Apa? Segan ya. Sungkan. Mau menyiksa ulama atau negur ulama atau nyalahin merendahkan ulama, tidak. Allah selamanya akan menghormati ulama. Maka apa? Itu Allah yang, apalagi manusianya harus selalu menghormati ulama. Paham betul? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, malam hari ini kita memasuki awal-awal Maulid Nabi atau bulan Rabiul Awal, maka kita harus memperbanyak membaca sholawat al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun redaksinya, monggo. Sholawat Munjiah, sholawat Al-Fatih, sholawat sebentar, akhirnya saya pakai sholawat Tibil Qulub, sholawat Nariyah, sholawat Ibrahimiyah, apa yang monggo. Nah, khusus untuk menghadapi situasi yang kita sendiri adu domba, baca surah sholawat asbil. Dengan sholat itu kita yang diadu domba, yang tukaran kono malah. Kita yang diadu domba, si tukaran kono malah yang tukaran. Itu artinya sholat wa asyhidul dzalimin bin, sesama dzalimin sendiri yang perang nanti. Kitanya wa khrijna bin bani salim, kita yang lolos dari jepitan dzalimin itu. Kita selalu selamat. Jangan khawatir makan. Khawatirnya nggak makan. Jangan khawatir sehat. Jangan khawatir makan. Jangan khawatir damai sejahtera. Itu aja sayang banget sih. Masih bisa makan nggak? Walaupun bukan pejabat. Oh udah. Masih bisa beli mobil nggak? Apa? Luxio. Grenak. Ya. Nanti musim yang akan datang bagus. Saya menjajahkan Hizbul Jalbil Arzak, yaitu surat Waqiah dicampur dengan doa-doanya karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baca itu jangan tinggal 14 kali ba'da asar. Insya Allah uang banyak asal rajin cari. Ya, yang belum ya kayak bagus. Hizbul Arzak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu hizibnya surat Al-Waqiah. Apa dulu wakilnya? Apa dulu? Jadi kalau saya kasih doanya nanti. Kalau belum hafal enggak? Ayo bareng-bareng baca. Tadi surat ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala
وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bukan berarti kita ini tidak bermanfaat, sama sekali tidak benar. Kita hidup insya Allah berguna untuk kita, untuk bangsa. Jangan kecil hati. Kam aqilin a'yat madhahibuhu wa jahilin jahilin talqahu marzuqa. Banyak orang pintar, banyak orang alim, hidupnya melarat. Imam Syafi'i melarat, Imam Hambali melarat, Imam Abu Sa'id Busiri melarat. Wa jahilin jahilin talqahu marzuqa. Orang yang bodoh hidupnya mewah. Kalau saja enggak, ya pintar ya mewah. Jadi bukan berarti kalau kita ini tidak pintar. Banyak sekali orang cerdas, orang alim, imam, hidupnya pas-pasan. Yang orang bodoh, bodoh, mendok, dedel, jahil, hidupnya mewah terhormat. Kam jahilin jahilin talqahu marzuqa. Sayyidina Ali, Imam Sayyidina awwaluman aslama minas sibyan, remaja pertama masuk Islam. Sihru Rasulillah, mantunya Rasulullah. Fatihu Khaybar, pemenang perang Khaybar. Al-Mubasysyar bil Jannah, yang sudah dipastikan masuk surga. Minas sabiqinal awwalin, termasuk sahabat senior asal awalun. Matinya dibunuh oleh orang Islam sendiri, namanya Abdurrahman bin Muljam. Dia orangnya qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Yang punya Sayyidina Ali itu hafal Quran, tiap malam tahajud sampai jidatnya hitam, tiap hari puasa sampai kurus kering, tapi menganggap Ali itu kafir. Nah, Sayyidina Ali jasa besar, ahli Badar, nggak pernah absen dalam perang lah, yang sangat-sangat besar andilnya. Matinya dibunuh, hidupnya pas-pasan. Yang orang enak malah sahabat yang baru masuk Islam belakangan tahun 6 Hijriah, yaitu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, yang enak malah. Ya, dilanjutkan tragedinya. Anaknya Muawiyah namanya Yazid membunuh putranya Ali, Sayyidina Husain, di Karbala tahun 61 Hijriah. Jadi banyak sekali kejadian dunia ini yang berdarah-darah jadi korban, yang tidak berdarah. Paham betul? Sayyidina Ali perjuangannya. Pak Masuk paham betul? Sayyidina Ali yang sudah berdarah-darah, ya Allah, malah pernah menggantikan tempat tidurnya Nabi Rasulullah hijrah. Ali suruh, kalau orang Quraisy masuk langsung bacok, begitu masuk dibuka, loh bukan Muhammad Ali, itu nyawa itu.
tapi matinya dibunuh, putranya pun bukan dibunuh, dibantai, diinjak-injak, dihina. Siapa? Oleh sahabat yang baru masuk tahun 6 Hijriah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As, tahun 6 Hijriah masuk Islamnya. Anaknya pun Yazid al-Muawiyah membantai putra Sayyidina Ali, sebetul Rasulullah, yaitu Sayyidina. Itu artinya sudah biasa dalam sejarah ini orang yang berdarah-darah tidak dapat apa-apa. Paham? Yang tidak berdarah malah menikmatinya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan nahnu fi sabrin daim. Allahumma izzana bi'izzik wa qawwina biquwwatik wa aqina bikaramik wa a'inna bima'unatik wa 'allimna bi'ilmik wa anshurna baina yadayk minka wa ilayka innaka 'ala kulli syai'in qadir. wa ihfadna jami'an min al-ahad wal afat wal fitan ya'khudh bi aydina bima fi salah wal khair wa huwa al-tariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.